Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinar Puspitarini dengan NPM 21141511010. Mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Angkatan 2021. Lalu untuk memenuhi tugas biologi dasar, di sini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal dengan judul Pemanfaatan Bakteri Endofit untuk Meningkatkan Keragaan Bibit Kelapa Sawit atau Elais guineaceae JAX. Materi yang akan dibahas pada jurnal ini adalah yang pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang dan tujuan, yang kedua bahan metode yang meliputi waktu, tempat, dan metode, yang ketiga hasil dan pembahasan meliputi hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan meliputi kesimpulan. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bakteri endofit yang berinteraksi dan membentuk simbiosis mutualisme dengan tanaman memiliki berbagai peranan yang mendukung perkembangan inang endofitnya. Struktur dari bakteri endofit dipengaruhi oleh faktor genetik tanaman, abiotik dan abiotik, seperti faktor lingkungan, interaksi antar mikroba dan tanaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inokulasi bakteri diazotrof endofit terhadap keragaan tanaman kelapa sawit dan serapan hara nitrogen. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui potensi bakteri endofit dalam mengurangi penggunaan pupuk nitrogen anorganik. 2. Bahan dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di areal pembibitan kebun percobaan Aek Pancur, Sumatera Utara selama 9 bulan. Dan metode yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK sebanyak 6 perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 4 kali. Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah yang pertama, pertumbuhan vegetatif tanaman awal dan akhir, tinggi tanaman dan diameter bonggol, yang kedua biomasa tanaman, berat kering, akar dan berat kering tajuk, yang ketiga serapan hara nitrogen, dan yang keempat kandungan klorofil dan efektivitas agronomis nisbi atau EAN. Kandungan klorofil daun diukur menggunakan klorofil meter SPAD 502 atau Konica minolta. Selanjutnya klorofil aktual daun μg per mili dihitung berdasarkan data klorofil meter dengan menggunakan formula. Total klorofil daun Y sama dengan 0,0092 X plus 0,0858. Efektivitas agronomis nisbi atau EAN dihitung dengan mengurangi produksi biomasa perlakuan atau YP dan produksi biomasa kontrol atau Y0, kemudian dibandingkan dengan selisih antara produksi biomasa perlakuan acuan atau YA dan produksi biomasa kontrol atau Y0 mengikuti persamaan berikut. EAN dalam persen yaitu YP min Y0 per YA min Y0 dikali 100%. Tiga, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan meliputi pertumbuhan vegetatif biji kelapa sawit, biomasa bibit kelapa sawit, sarapan hara N, dan efektivitas agronomis nisbi. Pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit. Tabel 1 menunjukkan bahwa performa vegetatif awal atau tinggi tanaman dan diameter bonggol bibit kelapa sawit pada seluruh pelakuan tidak berbeda nyata secara statistik. Biomasa bibit kelapa sawit. Berat kering tanaman sering digunakan untuk menganalisis pertumbuhan tanaman, terutama kaitannya dengan penimbunan hasil bersih asimilasi karbon dioksida.
Secara umum, peningkatan biomasa tanaman dipengaruhi oleh rangsangan bakteri endofit yang dapat menghasilkan hormon IAA dengan cara mendorong elongasi sel-sel pada koleoptil dan ruas-ruas tanaman pada arah vertikal yang diikuti dengan pembesaran sel dan meningkatnya bobot sel tersebut. Tabel 2 pada slide ini menunjukkan bahwa inokulasi bakteri endofit diikuti dengan 75% dan 100% aplikasi pupuk urea memiliki berat kering total bibit yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan standar dengan presentasi pertambahan sebesar 2,7 sampai 6,7%. Sarapan HRN dan efektivitas agronomis NISBI. Aplikasi konsorsium bakteri endofit dapat meningkatkan serapan HRN bibit kelapa sawit melalui penambatan nitrogen bebas di udara yang kemudian dapat diserap dengan baik oleh tanaman. Konsentrasi bakteri endofit yang tinggi pada pupuk hayati secara nyata dapat meningkatkan serapan N pada tanaman. Tabel 3 pada slide ini menunjukkan bahwa perlakuan BN memiliki 175 kandungan klorofil yang tidak berbeda nyata dengan BN maupun standar. Hal ini menunjukkan bahwa 1.100 aplikasi pupuk urea sebesar 75% diikuti dengan inokulasi bakteri endofit dapat menghasilkan nilai klorofil yang hampir sama dengan 100% pemupukan urea atau standar. Gambar 1 pada slide ini menunjukkan bahwa serapan HRN berkolerasi positif terhadap kandungan klorofil dalam daun dengan nilai regresi berdasarkan persamaan logaritmik sebesar 69%. 4. Kesimpulan. Kesimpulan meliputi 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inokulasi bakteri endofit diikuti dengan aplikasi urea sebesar 75% atau BN merupakan kombinasi perlakuan terbaik yang 175 ditunjukkan dengan nilai EAN 5,5% lebih tinggi dari perlakuan standar 100% pupuk urea. Yang kedua, performa bibit kelapa sawit seperti pertumbuhan vegetatif dan produksi biomasa kering, perlakuan BN setara dengan performa tanaman pada 75 perlakuan standar. Dan yang ketiga, inokulasi bakteri endofit berpotensi dapat mengurangi penggunaan pupuk nitrogen anorganik hingga 25%. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.